Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akan Setiawan dengan NIM 2205121444 dari program studi Sistem Informasi 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh critical success factor dalam implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP terhadap kinerja perusahaan untuk memenuhi ulangan akhir semester perencanaan sumber daya perusahaan. Implementasi sistem ERP telah berkembang menjadi kebutuhan penting bagi bisnis yang ingin merampingkan proses bisnis mereka. Sistem ERP memberikan sejumlah manfaat bisnis, termasuk peningkatan produksi, pendapatan, dan proses bisnis yang efisien. Di sisi lain, sistem ERP sangat canggih dan rentan terhadap kegagalan. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kesalahan implementasi ERP yang dapat merugikan bisnis, setiap organisasi harus menemukan faktor penentu keberhasilan atau yang biasa disebut critical success factor. Nah, critical success factor ini dibagi menjadi dua tingkat, yaitu strategis dan taktis. Lalu, apa itu critical success factor? Critical success factor merupakan elemen-elemen yang memiliki pengaruh yang luas terhadap organisasi dan memiliki kaitan erat dengan pertumbuhan visi, misi, dan keterampilan bisnis yang penting. Critical success factor sendiri untuk instalasi ERP datang dalam berbagai bentuk seperti berbagi informasi, manajemen proyek, komunikasi, kerjasama tim, pelatihan, dan pendidikan, kemudian dan dukungan dari manajemen tingkat atas dan untuk berbagi pengetahuan. Critical success factor dapat dikenali apabila dibagi menjadi dua kategori seperti yang tadi, ada strategi dan taktikal. Lalu bagaimana sih cara membedakan antara critical success factor taktikal dengan strategi? Nah, untuk taktikal sendiri, berhubungan dengan aspek teknologi atau teknis dari penerapan ERP dan juga mencakup spesifikasi dan pengetahuan yang dibutuhkan melaksanakan implementasi sistem. Kemudian faktor yang terkait dengan tujuan yang jangka pendek dari pengembangan sistem ERP itu sendiri, mencakup hal seperti manajemen proyek, komunikasi, berbagi informasi, serta pelatihan dan pendidikan. Kemudian untuk critical success factor strategi sendiri ini merupakan elemen-elemen yang terkait dengan perkembangan perusahaan yang memiliki efek jangka panjang pada sebuah organisasi. Kemudian aspek aspek ini terkait dengan visi misi dan kompetensi inti perusahaan. Menurut pendapat Nakmal 2014, critical success factor strategi ini sebagai faktor yang berkontribusi pada kualitas gambaran yang lebih besar dan membuat elemen pencapaian tujuan yang dapat dilakukan oleh bisnis. Critical success factor strategi lebih erat kaitannya dengan elemen-elemen organisasi termasuk manajemen keterlibatan lingkungan, rekayasa ulang proses bisnis atau yang biasa disebut dengan business process, proses engineering, kemudian visi dan tujuan yang jelas, dan manajemen perubahan. Lalu apa itu business process reengineering? Rekayasa ulang proses atau business process reengineering adalah istilah umum untuk proses restrukturisasi proses bisnis dan fondasinya secara radikal dengan tujuan menawarkan peningkatan dinamis dan dapat menguntungkan organisasi dan pihak-pihak berafiliasi dengannya. Banyak perusahaan yang telah menggunakan paradigma inovasi baru ini untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan biaya dengan berbagai cara. Semakin banyak perusahaan yang mencari cara untuk mereka seorang proyek dan proses yang mendukung mereka dalam perusahaan. Lalu implementasi critical success factor dalam enterprise resource planning perusahaan. Perusahaan berskala besar, menengah, bahkan kecil, semakin menyadari betapa pentingnya menerapkan sistem ERP jika mereka ingin meningkatkan keunggulan produktif dan efisiensi. Identifikasi critical success factor adalah salah satu tindakan persiapan yang harus dilakukan oleh bisnis untuk mengurangi kesulitan bagi para pemangku kepentingan jika implementasi ERP bermasalah. Terbukti bahwa penelitian secara umum menunjukkan bahwa critical success factor yang secara signifikan berdampak pada penerapan ERP karena adanya top management, pelatihan, dan pendidikan, dan juga komunikasi yang baik. Kompleksitas sistem yang cukup besar dan pembelajaran yang baru juga akan membuat banyak pengguna frustasi jika tidak ada pelatihan dan pendidikan yang cukup untuk instalasi ERP. Dengan tujuan menerapkan ERP, perusahaan ingin mengembangkan rantai nilai dan menghilangkan redundansi proses bisnis. Oleh karena itu, komunikasi antar departemen yang efektif juga penting dan kerjasama komunikasi antar departemen juga sangat diperlukan dalam proses ini. Kesimpulannya adalah penerapan ERP merupakan langkah penting bagi perusahaan untuk meningkatkan keunggulan dan efisiensi. Namun, implementasinya rumit dan memerlukan persiapan yang matang. Identifikasi critical success factor seperti manajemen puncak, pelatihan, komunikasi efektif menjadi krusial untuk kesuksesan penerapan ERP. Kerjasama dan komunikasi antar departemen juga
sangat ditekankan sangat penting untuk faktor kritikas faktornya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.